أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berta'abbudi kepadanya. Kesehatan yang ada pada hari ini semoga kita dapat manfaatkan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, bertemu kembali kita pada hari ini berbincang-bincang masih seputaran tentang agama. Hari ini kita coba memberikan ulasan, tanggapan apa yang disampaikan oleh Mbak Nana. Saya rasa saudara mengetahui siapa yang saya maksud, Mbak Nana, atau nama lengkapnya adalah Najwa Shihab begitu ya. Najwa Shihab yang sering muncul di layar kaca memberikan satu acara dan ulasan-ulasan, dan kita tahu betapa Mbak Nana ini sangat cerdas ya. Cerdas, smart begitu ya. Ulasannya begitu sangat luar biasa, penjelasan bahasa-bahasa, diksi-diksi yang dia pakai juga begitu luar biasa, sehingga banyak tidak sedikit lah intinya tidak sedikit orang yang cukup kagum dengan kepintarannya, kecerdasannya, dan apalagi ya IQ-nya lah begitu ya. Sangat pintar, sangat cerdas, dan di lain sisi beliau sendiri adalah salah satu putri dari ulama yang cukup dikenal di Indonesia, yakni Profesor Dr. Quraish Shihab, seorang ulama dari kalangan dari umat Islam ini, dan umat Islam pasti tahu siapa itu Quraish Shihab. Berikut saudara unggahan video yang disampaikan oleh Mbak Nana ini, sama-sama kita saksikan. Lu nanti masuk neraka karena lu nggak pakai jilbab, tahu kan? Seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang nggak berjilbab. Tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, betul. Bisa 8 tambah 2, betul. Bisa 3 tambah 7, bisa 6 tambah 4. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Allah itu selalu memberikan hidangan, ada teh, ada kopi, pilih hidangan itu. Analogi itu yang aku paham. Ya, baik, sudah sama-sama kita saksikan apa yang disampaikan oleh Mbak Nana. Beliau menganalogikan tentang penggunaan kerudung buat perempuan atau jilbab. Ya, sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Mbak Nana selaku muslimah yang cukup cerdas dan bahkan sangat cerdas gitu ya. Sangat cerdas, ilmunya luar biasa begitu ya. Cuman di dalam hal ini saudara, kalau menurut saya analogi yang disampaikan oleh Mbak Nana kurang tepat ya. Dia menganalogikan bahwasanya Allah itu memberikan peluang untuk untuk umat Islam bisa dekat mendapatkan ridho Allah itu dengan banyak cara. Sampai titik itu saya setuju, sepakat. Memang Allah banyak menyediakan fasilitas, banyak menyediakan jalan untuk umat manusia ya, khususnya kita umat beragama Islam ini, untuk bisa mencari ridho Allah itu dan mencari jannahnya Allah. Sampai titik itu saya sepakat. Cuma
ketika dia menganalogikakan hal itu untuk pembolehan tidak berkerudung, nah itu saya menangkap dari alasan dan penjelasan yang disampaikan Mbak Nana ini, dia mencari titik pembenaran. Apa yang diajarkan oleh abinya seolah-olah itu menjadi dalil bolehnya untuk tidak berkerudung. Nah itu yang menjadi masalah kalau menurut saya. Ya, kalau saya bilang syariat Islam ini bukan alternatif, bukan syariat alternatif, khususnya tentang perintah-perintah yang wajib begitu ya. Syariat Islam itu paket dalam arti memang khususnya yang wajib-wajib itu memang paket harus dilaksanakan, begitu bahasanya itu begitu. Sementara yang menjadi alternatif, yang menjadi dibolehkan kita untuk memilih itu pada ranah-ranah yang sunnah. Ya, ranah-ranah yang sunnah itu mungkin kita bisa memilih dan kita bisa mencari mana yang lebih kita dominan, mempercepat kita untuk dekat kepada Allah di ranah-ranah yang sunnah, mungkin kita bisa memfavoritkan begitu ya. Tapi ketika ada unsur yang wajib, maka itu tidak bisa menjadi satu pilihan begitu. Karena itu menjadi satu syariat, ketentuan yang sudah mutlak begitu. Dan kemutlakan atau kebenarannya itu tidak bisa lagi dilogikakan, diakal-akali oleh manusia begitu ya. Contohnya antara kewajiban perintah kita puasa, kewajiban kita untuk membayarkan zakat, kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat, itu paket yang memang harus dilaksanakan wajib oleh umat Islam. Termasuk di salah satunya adalah kerudung. Perintah berkerudung ini begitu jelas dan tegas di dalam Al-Quran. Bahkan ada 2 ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59 itu perintahnya untuk menyampaikan kerudung ke seluruh tubuhnya, menutupi jilbabnya sampai ke seluruh tubuhnya. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 untuk menjulurkan kain penutup kepalanya atau kerudungnya itu sampai dadanya. 2 ayat ini menjadi penguat dan menjadi perintah, dan ketentuannya menjadi wajib bagi perempuan untuk menutupi auratnya ya. Dan di dalam surat Al-A'raf juga ayat yang ke-26 itu dinyatakan bahwasanya pakaian itu berfungsi untuk menutupi aurat begitu. Dan syariat ini wajib begitu. Kalau seandainya Mbak Nana menyatakan untuk mencapai ridho Allah itu boleh beberapa alternatif, memiliki beberapa alternatif, itu benar. Tapi kalau ketika masuk kepada ranah yang wajib, itu bukan lagi alternatif ya. Bukankah di syariatnya di dalam Islam itu perintahnya di dalam Al-Quran adalah udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Jadi bukan setengah-setengah, bukan sebahagian-bahagian, bukan pada bagian tertentu yang kita sukai, sementara yang tidak kita sukai kita tinggalkan, bukan begitu. Ya. Syariat itu bukan menurut selera kita, tapi selera Allah, selera agama begitu ya. Jadi kalau dia menganalogikakan seperti itu, apa bedanya dengan kita membeli sepatu begitu ya? Jadi analogi matematisnya itu menyamakan seperti syariat agama itu seperti kita memilih sepatu. Kita boleh pilih satu sepatu, kemudian kalau sepatu itu cocok kita pakai, yang tidak cocok, yang tidak kita mau, yang tidak kita ingini, boleh diabaikan begitu. Seolah-olah begitu. Jadi, di sisi itu yang saya tidak setuju. Jadi, menganggap seolah-olah syariat itu mana yang kita mau pakai, silakan dilaksanakan. Lalu yang tidak kita pakai, lalu boleh ditinggalkan. Seolah-olah pernyataan itu menuju ke arah sana. Pernyataan analogi yang disampaikan Mbak Nana, saya khawatir ini sebagai alasan dan mungkin bisa jadi sebagai dalil di sebahagian orang yang enggan untuk berkerudung, yang enggan untuk berjilbab, sehingga menganggap berjilbab itu bukan satu syariat, seolah-olah itu hanya satu pilihan, itu hanya satu anjuran saja, tidak ada unsur kewajiban. Padahal di dalam Al-Quran begitu perintahnya jelas. Di dalam Al-Ahzab itu kan Rasulullah diingatkan, ya ayuhan nabi
sampaikan, wahai Nabi, sampaikan kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada perempuan-perempuan mukmin, untuk mereka menyampaikan kerudungnya sampai kepada seluruh tubuhnya. Pernyataan itu jelas dan tegas Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Dan di situ merata semua perempuan tanpa terkecuali yang beragama Islam dan yang beriman kepada Allah. Allah memerintahkan kepada istri Nabi, kepada anak-anak Nabi, dan kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk mereka menudungi kepakaian kerudungnya sampai menutupi seluruh tubuhnya. Nah, artinya ini bukan alternatif. Ini bukan alternatif. Tidak ada pengecualian bagi setiap perempuan yang beriman untuk tidak berkerudung. Ya, itu tidak ada pengecualian. Jadi saya sangat menyayangkan sekelas Mbak Nana yang saya katakan di awal tadi, orang yang begitu cerdas, begitu smart, IQ-nya begitu cukup tinggi. Ya, saya tahu kecerdasan beliau ini banyak diakui oleh tokoh-tokoh, oleh banyak kalangan lah intinya, dan tidak sedikit mengidolakan Mbak Nana. Nah, saya mengkhawatirkan ucapan Mbak Nana ini dianggap sebagai satu sandaran atau dalil bagi orang-orang yang enggan untuk berkerudung. Seolah-olah berkerudung itu tidak wajib. Seolah-olah boleh untuk tidak berkerudung. Ya. Kalaupun dia mengatakan tadi Allah itu menyediakan fasilitas lain untuk bisa dekat kepada Allah, itu benar. Tapi tetap saja ketentuan yang wajib, ketentuan syariat yang wajib itu menjadi paket tertentu untuk menjadi aturan dan anjuran di dalam syariat Islam. Jadi bukan satu pilihan, boleh ini dan boleh tidak begini, bukan begitu maksudnya. Ketentuan yang wajib itu menjadi satu aturan dan menjadi satu ketentuan yang tidak boleh ditinggalkan dan bukan menjadi satu pilihan. Begitu. Kecuali ibadah sunnah. Ibadah sunnah kita boleh mungkin tidak tidak terlalu memfavoritkan ibadah ini, lalu kita lebih memfavoritkan ibadah ini, lebih mencintai ini karena memang itu ibadah sunnah yang secara syariat mungkin tidak secara syariat ibadah sunnah itu merupakan hanya anjuran yang diutamakan, yang jatuhnya tidak menjadi wajib atau tidak berdosa ketika seseorang tidak melakukan itu. Itu ada di dalam ketentuan sunnah. Tapi kalau yang wajib, sebagaimana yang kita pahami dan seluruh umat Islam saya yakin mengetahui itu, kalau yang wajib itu tidak dilaksanakan adalah suatu dosa. Ya, dosa bila tidak melaksanakan dan berpahala ketika dia melaksanakan itu. Nah, berkerudung di dalam hal ini tentu menjadi satu anjuran yang wajib, ya. Saya yakin analogi yang dimaksud oleh abinya Mbak Nana yang mengatakan Allah itu tidak mempertanyakan 5 tambah 5 berapa, atau dia menganalogikan 10 itu berapa tambah berapa ya, atau hasil dari berapa ya, itu saya rasa bukan ke kerudung itu. Mungkin maksud analogi itu adalah hanya Allah itu menyediakan berbagai banyak jalan untuk memberi supaya hambanya ini mendapat rahmat dari Allah dan mendapatkan ridha Allah. Hanya menunjukkan kepada sana, tapi tidak menjadikan dalil bahwasanya hal itu boleh untuk tidak berkerudung. Yang saya tangkap begitu tuh Mbak Nana ya. Jadi analogi yang disampaikan oleh abinya Mbak Nana bukan maksud menjadi pembenaran, ya, menjadi dalil pembenaran untuk tidak berkerudung, tapi hanya memaparkan, menjelaskan bahwasanya Allah itu maha luas karunia-Nya, Allah itu maha luas rahmat-Nya, dan mendapatkan ridha Allah itu kita dapat melakukan dengan berbagai macam cara. Tapi itu bukan menjadi satu dalil dan bukan menjadi satu acuan supaya dapat menjadi satu acuan untuk membolehkan untuk tidak berkerudung. Saya rasa bukan begitu maksudnya ya. Jadi dalam hal ini
perlu dicamkan baik-baik dalam bagi kita seluruh umat Islam, khususnya yang wanita atau yang akhwat atau yang perempuan, bahwasanya syariat Islam khususnya tentang syariat-syariat yang wajib itu bukan alternatif, tapi memang paket yang telah Allah perintahkan dan menjadi satu ketentuan yang wajib untuk dilaksanakan, dan bila tidak dilaksanakan ini adalah satu dosa. Ya, bukankah banyak beberapa hadis Rasulullah yang menganjurkan dan bahkan ancaman-ancaman bagi perempuan yang memperlihatkan auratnya, bagaimana satu helai rambut itu saja terlihat 40 tahun di neraka, ya, dan banyak hal yang lainnya, hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang aurat khususnya bagi wanita. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan dan yang perlu kita tanggapi berkaitan tentang unggahan yang disampaikan oleh Mbak Nana ini, ya, di dalam videonya, penyampaian dia, logikanya dia perlu kita tanggapi. Dan sekali lagi, saya salah satu orang yang cukup mengagumi pola pikir Mbak Nana, cukup mengagumi kecerdasannya, ya, smartnya dia. Tapi untuk kali ini saya rasa saya kurang sependapat dengan penjelasan Mbak Nana. Demikian, semoga ini bermanfaat dan dapat menjadi iktibar bagi kita semua, khususnya bagi yang muslimah, ya, yang akhwat ataupun yang perempuan, wanita, ya, yang beragama Islam, supaya tetap perintah berkerudung itu menjadi satu syariat yang wajib untuk dilaksanakan. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.